Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farsal dengan NIM F1142402 dari kelompok 2. Baik, kali ini saya akan menjelaskan dan pengenalan tentang jembatan truss bridge atau jembatan rangka. Baik, pertama-tama sebelum kita mulai ke topik pembahasannya, bahwa kita ketahui jembatan itu adalah struktur teknik sipil yang berfungsi sebagai penghubung jalan yang terbatas fisik seperti sungai, jurang, dan lain-lain. Nah, masuk ke topik pembahasannya, pengenalan tentang jembatan truss atau jembatan rangka dan struktur dan keunggulannya. Baik, seperti di sini jembatan rangka batan atau yang lebih dikenal sebagai jembatan truss merupakan salah satu jenis struktur jembatan yang paling fundamental atau yang paling dasar dan tersebar luas di seluruh dunia. Nah, jembatan ini memang sekarang sudah populer dan banyak digunakan di berbagai negara. Daerah-daerah terpencil juga sudah banyak menggunakan jembatan rangka. Nah, desainnya yang khas mengandalkan serangkaian elemen segitiga yang saling terhubung membentuk kerangka yang efisien dalam mendistribusikan beban. Nah, perlu kita ketahui, jembatan ini berbentuk segitiga bukan tanpa sebab, karena memiliki kekakuan yang baik dan baik untuk menyalurkan beban agar beban itu tersebar merata. Nah, kemudian keunggulan utama dari jembatan truss terletak pada kemampuannya menahan tegangan dan kompresi melalui elemen-elemen individualnya, yang secara kolektif menciptakan struktur yang kuat namun relatif ringan. Pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar inovasi dalam desain truss atau jembatan rangka akan mengungkap mengapa jembatan ini tetap menjadi pilihan yang relevan hingga saat ini. Kemudian, sejarah terbentuknya atau sejarah awal jembatan rangka dari Roma kuno hingga abad pertengahan. Baik, konsep dasar di balik jembatan truss bukanlah penemuan modern. Bentuk-bentuk awal struktur rangka batang dapat ditelusuri kembali ke peradaban kuno, khususnya di zaman Romawi. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya jembatan ini bukan jembatan yang baru, tetapi jembatan yang sudah lama, hanya sekarang lebih modern, karena dulu jembatan ini masih rata-rata menggunakan kayu. Nah, sekarang sudah banyak material-material lebih kuat seperti baja dan lain-lain. Nah, sejarah awalnya itu di Roma kuno abad ke-3 sebelum Masehi. Jembatan kayu Romawi seperti Pons Sublicius sering menggunakan elemen diagonal yang menyerupai rangka batang meskipun dalam bentuk matematis yang canggih. Kemudian sejarah kedua yaitu abad pertengahan abad ke-12 abad ke-12 Masehi. Arsitek Swiss Andrea Palladio pada abad ke-16 mendokumentasikan desain jembatan kayu dengan sistem rangka batang yang lebih struktur. Karyanya banyak mempengaruhi insinyur di masa mendatang. Nah, kemudian ada revolusi industri abad ke-18 Masehi dengan munculnya baja dan pemahaman yang lebih baik tentang mekanika struktur. Nah, pada abad ke-18 strukturnya lebih modern, sudah masuk ke modern karena sudah menggunakan baja dan material yang lebih baik lagi. Nah, kemudian evolusi desain truss atau jembatan rangka itu berfungsi dan masih penting. Pada abad ke-19 menjadi era keemasan inovasi dalam desain jembatan truss. Insinyur-insinyur brilian memperkenalkan berbagai konfigurasi rangka batang yang masih digunakan sampai saat ini. Seorang Acer pionir dan tukang kayu ahli Connecticut, Amerika Serikat, Acer Benjamin, beliau memperkenalkan Tone Lattice Truss, rangka kayu silang, desain jembatan yang kayu yang menggunakan depan diagonal yang disilangkan populer di Amerika Serikat karena mudahnya dibangun. Nah, jembatan ini bisa kita dapat di situs di Indonesia karena jembatan ini salah satu peninggalan dari sejarah, kalau tidak salah yang saya ketahui, sejarah Belanda. Nah, kalau di
Sulawesi itu ada di Kota Ampana dan di Kabupaten Parigi Motong, tepatnya di Palasa. Jembatan modelnya seperti ini. Jujur, jembatan seperti ini memang kuat karena terbilang lama tapi masih awet. Nah, kemudian evolusi desain, terus toko kunci dan inovasi penting. Pada abad ke-19 menjadi era keemasan inovasi dalam desain jembatan truss. Insinyur-insinyur brilian memperkenalkan berbagai konfigurasi rangka batang yang masih digunakan sampai saat ini. Nah, tahun ini era keemasannya. Jadi pada tahun ini jembatan itu sudah berbagai model yang bagus, sudah menggunakan material-material yang bagus, dan lain-lain. Nah, James Warren mengembangkan rangka Warren terdiri dari anggota longitudinal yang digunakan digabungkan hanya oleh anggota silang miring membentuk ruang berbentuk segitiga sama sisi atau sama kaki, membuatnya sangat efisien dan populer untuk jembatan kereta api, dan hingga konsep konstruksinya diaplikasikan ke pesawat. Baik, itu saja penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namit Ikhlas Surya Prasetyo dengan NIM F11424001. Saya akan mempresentasikan Truss Bridge. Saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Muhammad Arsal. Oke, kita mulai. Evolusi desain Truss Bridge dari tokoh hebat dan inovasi mereka pada abad ke-19 yang menjadi era keemasan inovasi desain jembatan truss ini. Ada insinyur brilian yang memperkenalkan berbagai konfigurasi rangka batang yang masih digunakan hingga saat ini, yaitu Stephen Halong dan William Howe, yang masing-masing mengembangkan long truss dan Howe truss yang merupakan variasi awal dari desain rangka batang, sering digunakan dengan kombinasi kayu dan besi. Ini Stephen, ini karyanya, dan ini William, dan ini karyanya. Oke, kita mulai. Jembatan di atas sungai Kauai, fiksi dan realitas sejarah. Jembatan ini bukan hanya struktur baja dan kayu. Ia adalah simbol keberanian, penderitaan, dan keabadian semangat manusia. Novel klasik ini, Jembatan di atas Kauai ini, karya dari Pierre Boulle 1952 dan diadaptasikan oleh filmnya yang terkenal pada tahun 1957 tersebut. Ini menggambarkan pembangunan jembatan kereta api pada perang sekutu di Burma, perang dunia kedua. Meskipun kisahnya hanya fiksi dan novel, tapi ini menyoroti peran krusial jembatan tersebut. Jembatan truss dan konflik global. Sejarah di balik pembangunan Dead Railway ini, kita bisa jalur kereta api oleh Kekaisaran Jepang yang memang melibatkan pembangunan banyak, seringkali dengan metode brutal. Novel ini meski fiktif tapi berhasil mengabadikan memori tentang pengorbanan manusia di balik pembangunan struktur monumentalnya. Kita lanjut. Analisis jembatan truss, kekuatan dan kelemahan aplikasi. Dikarenakan ini cukup banyak, kita kita simpulkan. Ini jembatan truss ini dia kuat, sanggup menahan gaya tarik, juga gaya tekan. Ini dia mengkontribusikan beban efisien dan perbandingan kekuatan berat tinggi, dibangun dan dirakit. Ini jembatan tahan dengan angin, dan gempa. Kelemahannya hanya saja visual kurang estetis bagi jembatan tersebut, dan perawatan sambungannya. Dan ada juga yang bilang biaya dari jikalau misalnya ada terjadi kenapa pada jembatan tersebut, dan membutuhkan ruang vertikal cukup besar. Oke, kita lanjut dari sini.
Perbandingan jembatan truss dengan jembatan gantung dan cable stayed. Cable stayed ini jembatan kabel gantung. Kita bisa lihat ini contohnya. Oke, kita lanjut. Setiap jembatan memiliki karakteristik keunggulan tersendiri yang membuatnya cocok untuk kondisi tertentu. Jembatan truss, gantung, cable stayed adalah 3 jenis yang paling umum. Oke, kita mulai dari jembatan truss. Bentang menengah hingga panjang, sangat efisien untuk beban berat, contohnya kereta api. Relatif kaku, kurang rentan dan terhadap osilasi. Osilasi itu rentan bolak-balik begitu. Kayak jam besar gantung yang dia berulang, melakukan gerakan yang berulang, itu osilasi. Biaya konstruksi moderat, biaya konstruksi moderat. Kita lanjut, jembatan gantung, bentang yang sangat panjang, sama, dek ringan dan fleksibel. Oke, membutuhkan menara dan kabel utama yang besar, biaya konstruksi tinggi. Jembatan cable stayed, bentang panjang, kombinasi kekakuan dan estetika, kabel langsung dari menara ke dek, biaya konstruksi tinggi. Sepertinya dari kabel langsung dari menara ke dek, sepertinya ada yang begitu, ada juga ndak langsung ke dek. Ke dek itu langsung ke jembatannya, tapi ada yang langsung gantung dari dia punya menara, hanya gantung langsung ke menara yang lain lagi. Contohnya jembatan Ampera kalau tidak salah. Kita lanjut. Pemilihan jenis jembatan tergantung pada banyak faktor, termasuk panjang bentang, kondisi tanah, bentang lalu lintas, dan ketersediaan material dan anggaran. Oke, sampai sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memaparkan proyek jembatan truss yang pertama, Fort Bragg, Skotlandia atau contoh klasik. Fort Bragg adalah salah satu contoh paling ikonik dari jembatan rangka batang cantilever yang melintas Firth of Forth di Skotlandia. Dibuka pada tahun 1890, jembatan ini merupakan mahakarya teknik pada masanya dan diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Yang dibuka pada tahun 1890 dan fungsinya untuk jembatan kereta api. Panjang totalnya 2.528 meter. Materialnya yang digunakan baja. Desainnya yang masif dan menggunakan baja secara ekstensif menjadi bukti kemampuan rekayasa abad ke-19 untuk membangun struktur batang panjang yang kuat dan tahan lama, menetapkan standar baru dalam konstruksi jembatan. Yang kedua ada proyek jembatan truss 2, Sydney Harbour Bridge, Australia atau simbol kotak. Sydney Harbour Bridge sering disebut The Cottanger karena bentuk lengkungannya yang khas. Adalah jembatan rangka batang tipe lengkung yang ikonik di Sydney, Australia. Jembatan ini dibuka pada tahun 1932 dan telah menjadi salah satu simbol paling terkenal di kota tersebut dan Australia. Adapun jenis jembatan tersebut yaitu jenis jembatan rangka batang tipe lengkung baja. Panjang totalnya 1.149 meter. Bentang utamanya 503 meter. Tinggi lengkungannya 134 meter di atas permukaan laut dan dibuka pada 19 Maret 1932. Pembangunan yang ambisius selama era depresi besar menjadi tonggak penting dalam sejarah rekayasa Australia, menunjukkan ketahanan dan inovasi dalam menghadapi tantangan ekonomi dan teknis. Jembatan ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi vital, tetapi juga sebagai daya tarik wisata dunia. Yang selanjutnya, proyek jembatan truss 3, Jembatan Holtecam, Indonesia.
Jembatan Holtecam adalah contoh modern jembatan rangka batang di Indonesia yang melintas Teluk Yotefa di Jayapura, Papua. Dibuka pada tahun 2019, jembatan ini menjadi salah satu jembatan terpanjang di Papua dan memiliki desain yang menarik dengan kombinasi rangka, baja, dan struktur lengkung. Jembatan Holtecam tidak hanya berfungsi sebagai penghubung penting yang memperlancar akses transportasi dan perekonomian di Papua, tetapi juga sebagai ikon baru yang menunjukkan kemajuan infrastruktur modern di Indonesia. Lokasinya itu ada di Jayapura, Papua, Indonesia. Jenisnya itu rangka baja pelengkung. Panjangnya 732 meter. Dibuka pada tahun 2019. Selanjutnya ada contoh lain Truss Bridge. Yang pertama jembatan Quebec Kanada, yang kedua jembatan Astoria Maglev Amerika Serikat, dan ketiga jembatan Howrah India, yang keempat jembatan Ikitsuki Jepang, dan kelima jembatan Ikitsuki Jepang. Kesimpulan jembatan Truss, dari desain sederhana di zaman kuno hingga struktur baja rekayasa di era modern. Jembatan Truss telah dibuktikan diri sebagai salah satu solusi rekayasa yang paling andal dan berguna untuk menyeberangi rintangan geografis. Yang pertama ada struktur tahan uji. Efisiensi dalam menahan tegangan dan kompresi memastikan kekuatan dan stabilitas di berbagai kondisi. Yang kedua, adaptabilitas desain. Berbagai konfigurasi truss memungkinkan adaptasi terhadap bentang dan beban yang berbeda. Yang ketiga, warisan berkelanjutan. Jembatan truss terus dibangun dan dirawat, menunjukkan relevansinya dalam jaringan transportasi global. Jembatan truss bukan sekadar penghubung fisik, mereka adalah saksi bisu kemajuan teknis manusia, memfasilitasi perdagangan, perjalanan, dan konektivitas yang esensial bagi peradaban kita.